Pengantar pendidikan. Dilihat dari pengertiannya, pedagogi merupakan kemampuan untuk memahami karakter serta melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik kepada peserta didik. Yang mana proses ini bertujuan untuk memberikan ilmu serta metode pembelajaran yang tepat kepada para peserta didik. Tentu kalau kita menanyakan apa perbedaan andragogi dan pedagogi, sangatlah jelas perbedaan di antara keduanya. Andragogi adalah ilmu pendidikan orang dewasa, sedangkan pedagogi adalah ilmu pendidikan anak. 2. Konsep andragogi dan pedagogi secara psikologis. Orang dewasa sebagai pelajar dalam kegiatan pembelajaran tidak dapat diperlakukan seperti anak pelajar biasa yang sedang duduk di bangku sekolah. Kematangan psikologis orang dewasa sebagai pribadi yang mampu mengarahkan diri sendiri dan tidak diarahkan, dipaksa dan dimanipulasi oleh orang lain. Dalam teori filsafat pendidikan, pembelajaran orang dewasa disebut andragogi. Istilah andragogi memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangannya. Chen, 2010, 27-28. Sejak tahun 1833, Alexander Kapp, pendidik dari Jerman yang bekerja sebagai guru sekolah grammar, menggunakan istilah andragogi sebagai gambaran ide Plato bahwa orang dewasa terus belajar di masa dewasa. Kapp tidak mengembangkan teori andragogi, tapi membenarkan andragogi sebagai kebutuhan praktis dari pendidikan orang dewasa. Selang beberapa lama, istilah andragogi hilang dalam peredaran zaman. Andragogi mulai diorganisasikan secara sistematis sekitar tahun 1920, Panen dan Satyajati, 2005-4, tepatnya pada tahun 1921. Istilah tersebut dimunculkan kembali oleh Eugene Rosenstock, seorang pengajar di Akademi Buruh Frankfurt, Hidayat, 2015. Pada masa selanjutnya, pembelajaran orang dewasa dikembangkan oleh Knowles, Thompson and Days, 2004-107-108, KSE, 2010. Nama lengkap Malcolm Knowles, tahun 1913 sampai tahun 1997. Ia adalah seorang pendidik Amerika yang terkenal dalam mengembangkan teori dan praktik andragogi. Ia menggunakan istilah andragogi sebagai sinonim untuk pembelajaran orang dewasa. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa, sehingga andragogi mengacu pada bentuk pembelajaran orang dewasa, Kearsli dalam Pappas, 2013. Menurut Knowles, andragogi pada dasarnya adalah model asumsi tentang karakteristik peserta didik, orang dewasa, yang berbeda dari asumsi pedagogi tradisional tentang peserta didik, anak. Orang dewasa adalah pembelajar yang otonom, bebas, dan berorientasi pada pertumbuhan. Pedagogi sangat dibutuhkan oleh seorang guru karena guru bukan hanya untuk mengajar tetapi untuk menyampaikan atau menginformasikan pengetahuan di sekolah, melainkan memberikan tugas untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya secara terpadu. Guru juga harus mengembangkan mental anak didiknya dan keterampilan sehingga ia mampu untuk menghadapi permasalahannya. Dari penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan pedagogik adalah suatu ilmu atau seni mendidik yang mempelajari tentang ilmu anak untuk membimbing dan mendidik anak, atau ilmu dan seni mengajar supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar orang dewasa. 1. Faktor psikologis tingkah laku dalam proses mengingat, menyimpan, menginterpretasikan respon, menanggapi. Faktor psikologis ikut mempengaruhi orang dewasa dalam belajar. Menurut Tom Dick yang dideskripsikan oleh Mullock tahun 1953 mengatakan bahwa gejala-gejala psikologis yang disebutkan di atas mengalami penurunan pada orang dewasa, terutama pada pot pertengahan, setengah baya, dan orang manula. Semua aspek psikologis tersebut di atas mempengaruhi kegiatan belajar. Seandainya orang dewasa mengalami keterlambatan menangkap suatu ide yang disampaikan atau ide-ide baru, hal tersebut merupakan kewajaran. Dalam hal ini dibutuhkan pemahaman dan kesadaran pendidik akan berbagai kondisi yang seperti disebutkan di atas. 2. Faktor fisiologis ini merupakan faktor yang menyangkut kondisi fisik dan jasmani orang dewasa. Lunandi 1981 mengemukakan kelemahan kondisi fisik yang dialami oleh orang dewasa yang sudah lanjut usia seperti pendengaran, penglihatan, dan sering sakit fisik lainnya. Kondisi fisik tersebut semakin menurun seiring bertambahnya usia. Faktor yang bersifat fisik ini perlu dipahami oleh pendidik atau tutor yang selalu berhubungan dengan orang dewasa. 3. Faktor sosiologis. Pada umumnya orang dewasa telah menduduki peran tertentu di dalam masyarakat. Seseorang dalam rumah tangga mungkin berperan sebagai kepala keluarga, di kantornya mungkin sebagai kepala biro dan kepala bagian. Selanjutnya, di masyarakat bisa menjadi ketua RT, di bidangnya agama sebagai imam atau khatib. Dengan kata lain, tidak jarang orang dewasa mempunyai jabatan ganda. 4. Faktor budaya. Sesungguhnya suatu kebudayaan yang secara mutlak statis apalagi mundur, tidak mengalami perubahan.
Sekurang-kurangnya kekurangan sebagian unsurnya yang berubah jika tidak semuanya. Tidak ada kebudayaan yang berubah. Berubahnya unsur kebudayaan tidak selalu bersamaan antara unsur yang satu dengan yang lainnya. Ada unsur yang cepat berubah, dan ada pula unsur yang lambat berubah, namun yang jelas perubahannya tersebut tidak pernah terhenti sepanjang masa. Perubahan kehidupan terjadi karena adanya keunikan baru dari luar maupun lingkungan masyarakat itu sendiri. Kebudayaan baru baik yang bersifat material seperti peralatan pertanian, rumah tangga, transportasi, telekomunikasi dan yang bersifat non-material seperti paham atau konsep baru tentang kebun, penyimpanan budaya, penghargaan terhadap waktu dan lain-lain. 5. Faktor sosial ekonomi. Kekurangmampuan secara ekonomi umumnya juga dialami orang dewasa. Hal itu juga menjadi penyebab kurangnya minat orang dewasa untuk belajar dan memperoleh pendidikan memerlukan dana atau biaya. Sebagian besar penduduk dunia termasuk di Indonesia masih dalam kondisi ekonomi yang rendah. Penduduk yang tergolong wajib belajar saja masih banyak yang belum memperoleh pendidikan, apalagi mereka yang tergolong dewasa, masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kondisi tersebut mana mungkin mereka sempat memikirkannya masalah pendidikan dan belajar. Karakteristik pengajar orang dewasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Karakteristik adalah tanda, ciri, atau fitur yang bisa digunakan sebagai identifikasi. Karakteristik juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan lainnya. Dalam KBBI sendiri, karakteristik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan berbagai hal dengan sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Singkatnya, karakteristik tersebut dapat meliputi karakter, akhlak, perangai, kepribadian, perilaku, sifat, watak, hingga tabiat. Pengertian karakteristik menurut para ahli. Karakteristik menurut Maxwell adalah pilihan yang bisa menentukan sukses atau tidaknya seseorang. Berkaitan dengan proses belajar seseorang dan kemampuan menghadapi proses tersebut menjadi penentu tingkat keberhasilannya. Menurut Galloway, karakteristik di sini dimaknai sebagai kepribadian seseorang baik dari segi titik moral maupun tolak etisnya. Contohnya yaitu kejujuran. Karakter kejujuran diperoleh dari nilai-nilai moral yang ditanamankan oleh masing-masing keluarga. Begitu pula dengan nilai sopan santun lainnya. Output dan pelaksanaan pendidikan orang dewasa di waktu lampau. Pendidikan orang dewasa pada umumnya hanya sebagai pelengkap dalam kekurangan pendidikan formal saja, atau membantu mereka yang tidak sempat mengikuti pendidikan formal di persekolahan. Sifatnya hanya digunakan tatkala diperlukan saja. Namun kecenderungan sekarang berubah ke arah kelompok diskusi yang terlaksana dalam satuan pendidikan non-formal seperti kelompok belajar dengan tema memecahkan masalah pekerjaan, individu, keluarga, daerah, nasional, dan internasional. Menurut Boyd, 1966, pendidikan orang dewasa dapat didefinisikan sebagai suatu seni dalam membantu orang dewasa belajar melalui suatu proses pendidikan pada diri seseorang yang dilaksanakan secara non-formal pada orang yang dianggap dewasa, di mana isi pelajaran ditentukan sendiri oleh orang dewasa tersebut. Terima kasih.